Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Saya Yuni, saya Intan, Saya Meisa. saya Delista. Di video kali ini kami akan mengulas salah satu produk pasca panen, yaitu kacang hijau. Narasumber kami yaitu Pak Dani selaku petani asal Klaten. Untuk lebih mengetahui detail proses pasca panen dari kacang hijau, langsung saja kita tanya Pak Dani. setelah dipanen, kacang hijau akan dijemur terlebih dahulu untuk mengeringkan polong kacang hijau. Setelah kering, polong kacang hijau akan digiling untuk memisahkan biji kacang hijau dari polongnya. Penggilingan tersebut dapat dilakukan secara manual dengan dipukul-pukul atau diinjak-injak, maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Proses penyortiran kacang hijau dilakukan berdasarkan ukuran biji kacang hijau. Pensortiran dapat dilakukan menggunakan jaring-jaring yang memiliki ukuran tertentu. Setelah itu, kacang hijau akan disimpan dengan menggunakan karung yang sudah dilapisi plastik di bagian dalamnya untuk menghindari masuknya mikroorganisme. Tempat penyimpanan kacang hijau harus tertutup rapat dan ditempatkan dalam ruangan yang kering dan tidak lembab. Proses pendistribusian kacang hijau dilakukan oleh pengepul besar atau distributor. Setelah kacang hijau dipanen oleh petani, kemudian akan dijual kepada tengkulak, tengkulak dijual kepada pengepul kecil, dan dari pengepul kecil akan dijual kepada pengepul besar atau distributor. Ini merupakan polong kacang hijau yang masih muda dan kadar airnya tinggi. Sedangkan ini merupakan polong kacang hijau yang sudah tua, yang siap dipanen, yang ditandai dengan warna polong kacang hijau yang berwarna hitam dan sudah kering karena kadar airnya sudah rendah. Kacang hijau yang siap dipanen adalah polong yang sudah berwarna hitam atau coklat seperti ini dan polongnya sudah kering. Setelah kacang hijau dipanen, tahap selanjutnya adalah pemisahan biji kacang hijau dari polongnya. Tahap ini masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara diinjak-injak. Cara lain untuk memisahkan biji kacang hijau dari polongnya, yaitu dengan cara diremas-remas. Ini merupakan biji kacang hijau yang sudah terpisah dari polongnya dan siap untuk dijemur. Mau dijual jemurnya sekali, ini sudah ada di OC kayak gini, harus dijemur lagi sampai 2-3 kali, bener-bener kering biar nggak rusak. Penyimpanan di tempat yang biasa, yang nggak terlalu panas, nggak terlalu lembab. Karena Pak Dani merupakan petani kecil dan kacang hijau yang ditanamnya hanyalah sebagai tanaman selingan, maka proses pasca panen yang dilakukan masih bersifat tradisional, yaitu dengan cara diinjak untuk memisahkan biji dari polongnya. Menurut kami, cara ini tentu saja kurang efisien karena tidak dapat diterapkan jika intensitas hasil panen semakin besar dan juga dapat merusak biji kacang hijau akibat diinjak-injak. Setelah wawancara dengan narasumber, kelompok kami menjadi lebih tahu bahwa kacang hijau sendiri memiliki beberapa kategori yang berbeda untuk olahan yang berbeda. Dan kami juga menjadi lebih tahu efek dari kacang hijau yang belum matang sepenuhnya ketika dipanen akan memiliki kualitas biji kacang hijau yang buruk. Sekian wawancara dari kami, semoga bermanfaat. Matur nuwun.